Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, selalu sehat dalam taat. Saya mau cerita. Suatu hari Imam Malik bersama muridnya Imam Syafi'i sedang berbincang tentang konsep rizki. Kata Imam Malik, rizki itu bisa kita dapatkan walaupun kita nggak ngapa-ngapain. Cukup bertawakal, insya Allah rizki akan datang menghampiri. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu tidak akan kita dapatkan kecuali kalau kita berusaha. Mereka berdua bertahan dengan pendapatnya masing-masing. Suatu hari Imam Syafi'i keluar dari pondok. Beliau jalan-jalan dan melihat ada beberapa orang yang sedang memanen anggur. Kemudian beliau membantu orang-orang yang sedang memanen anggur tadi. Setelah selesai, Imam Syafi'i mendapatkan beberapa kantong anggur. Imam Syafi'i senang. Bukan hanya senang karena beliau mendapatkan anggur, tapi lebih senang lagi bahwa beliau sudah bisa mendapatkan bukti akan pendapatnya. Bahwa orang akan dapat rezeki kalau berusaha. Coba kalau saya nggak keluar pondok. Coba kalau saya tidak membantu para pemanen anggur tadi. Mungkin saya nggak dapat anggur. Singkat cerita, beliau pulang ke pondok, balik ke pondok, dan kemudian beliau menghampiri gurunya. Beliau letakkan anggur di depan gurunya dan bercerita, "Wahai guru Imam Malik, tadi saya keluar pondok. Kemudian saya mendapati beberapa orang sedang memanen anggur. Lalu saya membantu mereka. Setelah selesai saya membantu mereka, saya dapat anggur beberapa kantong ini." Nah, betul kan pendapat saya bahwa rezeki itu akan kita dapatkan kalau kita berusaha? Imam Malik tersenyum. Saya hari ini nggak kemana-mana. Saya mengajar di pondok dan tadi sempat terbersit dalam pikiran saya, dalam hati saya bahwa kayaknya enak banget nih kalau siang-siang panas begini makan anggur. Nggak lama engkau datang bawa anggur. Kemudian Imam Malik mengambil anggur dan memakannya. Mereka berdua tersenyum. Ternyata dua-duanya pendapatnya benar. Pendapat Imam Syafi'i benar bahwa rezeki itu bisa kita dapat kalau kita usahakan. Sementara pendapat Imam Malik juga benar bahwa orang itu akan dapat rezeki kalau dia bertawakal. Saudaraku yang insya Allah dirahmati, disayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pintu rizki yang bisa kita dapatkan dengan melakukan beberapa macam amalan. Pintu rizki ada juga yang nggak melakukan amalan, bagaimana yang dilakukan Imam Malik tadi. Yang pertama adalah pintu rizki karena hidup. Maksudnya setiap orang yang hidup pasti mendapatkan rizki. Setiap makhluk hidup pasti mendapat rizki. Baik itu
tumbuhan, hewan, manusia, dan lain sebagainya, asal dia bernyawa, hidup, maka dia dapat rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak satupun makhluk di muka bumi ini kecuali telah Allah jamin rezekinya. Jadi jangan khawatir akan rezeki, karena semua makhluk akan mendapatkan rezeki. Dan belum ada sejarahnya kayaknya ada orang yang hidup atau makhluk hidup yang nggak dapat makan. Insya Allah. Semoga Allah lapangkan rezeki kita. Yang kedua adalah rezeki atau pintu rezeki, karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Ada nikmat hidup, nikmat makan, nikmat minum, nikmat menghirup udara, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang dasar tadi, nikmat yang basic, maka Allah akan tambah nikmat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau Anda bersyukur, niscaya akan kami tambah nikmat kami. Tapi kalau Anda kufur terhadap nikmat kami, ketahuilah bahwa sesungguhnya azab kami sangat pedih. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu bersyukur sehingga nikmat Allah tambah, rizkinya, pintu rizki dari syukur ini semakin terbuka lebar. Selanjutnya ada pintu rizki karena usaha. Semakin giat orang berusaha, semakin besar rizkinya, insya Allah. Semakin banyak usahanya, semakin besar rizkinya. Ini karena usaha. Ada seorang pengacara yang berkata bahwa jam 4 pagi dia sudah di kantor. Wajar kalau dia tajir melintir. Jam 4 pagi sudah di kantor. Sudah baca-baca berkas dan lain sebagainya untuk membela kliennya. Masya Allah. Ada orang yang jam 4 itu masih tidur. Mudah-mudahan kita jam 4 itu sedang melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu istighfar maupun sholat tahajud dan lain sebagainya. Itu rizki karena usaha. Selanjutnya rizki karena anak, cucu, dan keluarga. Oh, yang tadi belum ayatnya ya? Sorry. Baik, rizki karena usaha itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang dia usahakan. Selanjutnya adalah pintu rizki karena anak, karena keluarga, karena cucu dan lain sebagainya. Orang dulu bilang bahwa banyak anak, banyak rizki. Nah, dan itu banyak buktinya. Dan Allah juga menegaskan, wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Alhamdulillah ya. Takut banget kita. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kamu karena kamu takut miskin. Lanjutnya Allah berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Sesungguhnya kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Jadi jangan takut miskin kalau punya anak. Insya Allah Allah akan kasih rezeki yang banyak. Ada rezeki kita, ada rezeki istri kita, ada rezeki anak-anak kita. Seperti itu. Nggak ada, misalnya ada orang yang lahir, kemudian hilang rezekinya. Nggak ada. Belum ada sejarahnya seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi? Kemudian adalah rezeki ya
dari sedekah. Kita buka pintu rezeki kita karena kita bersedekah. Dengan kita rajin bersedekah, Allah membuka pintu rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbah fatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam pohon. Pohon itu tumbuh dengan 7 cabang dan setiap cabang akan melahirkan atau akan memiliki 100 buah. Jadi 700 kali lipat. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Barang siapa yang menitipkan titipan kepada Allah, Masya Allah. Bayangkan, kita dapat rezeki dari Allah. Kemudian kita sedekah, berinfak. Itu Allah menganggap kita menitipkan rezeki kita kepada Allah. Dan kata Allah, barang siapa yang menitipkan rezekinya kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Barang siapa yang meminjamkan rezekinya kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan gantinya dengan ganti yang lebih banyak. Ya, mudah-mudahan Allah buka pintu rezeki kita dari kita rajin bersedekah. Mari kita rajin-rajin bersedekah. Apalagi kalau kita bisa dawam, bisa istiqomah, bisa continue, ya, komitmen untuk melakukan sedekah setiap hari. Subhanallah. Selanjutnya adalah rezeki karena menikah. Rezeki karena menikah. Tadinya rezekinya satu untuk dia sendiri. Kemudian ketika menikah, Allah tambah rezekinya. Rezeki dia dan rezeki istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum." Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang soleh di antara budak-budak, di antara hamba-hamba sahaya. Kalau mereka miskin, niscaya Allah akan membuat mereka kaya. Subhanallah. Jadi, yang masih sendiri, yang jomblo, kalau sudah mampu, segeralah menikah. Jangan takut akan rezeki yang Allah siapkan, insya Allah. Ya, semakin yakin kita dengan menikah, maka Allah akan bantu kita. Allah lapangkan rezeki kita. Selanjutnya adalah rezeki karena banyak istighfar. Pintu rezeki karena kita banyak beristighfar. Makin banyak istighfarnya, makin luas rezekinya, insya Allah. Makin banyak rezekinya, makin banyak rezekinya. Makin banyak istighfar, makin banyak rezekinya, insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, saya berkata kepada kaumku, kata Nabi Nuh, "Istaghfiru rabbakum." Mohon ampunlah kepada Rabb kalian. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Efeknya apa? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan melampangkan rezeki kalian. Niscaya Allah akan turunkan air yang banyak dari langit. Sangat lebat. Wa yumdidukum bi amwal wa banin, dan Allah akan perbanyak harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Subhanallah. Nah, mari kita banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar, kemudian insyaallah Allah akan buka pintu rezeki kita. Dan selanjutnya adalah pintu rezeki karena bertakwa. Nah, ini yang dilakukan Imam Malik tadi, gitu kan? Enggak ngapain, tawakal, tingkatkan ketakwaan, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dan Allah akan memberi kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, subhanallah. Tidak diduga-duga. Tiba-tiba dapat order. Tiba-tiba dapat tender. Oh, subhanallah. Tiba-tiba Allah dapat berikan rezeki yang kita tidak duga-duga. Subhanallah. Nah, ini pintu-pintu rezeki. Nah, kita ulang. Yang pertama, pintu rezeki karena hidup. Ya, setiap makhluk hidup dapat rezeki. Yang kedua, pintu rezeki karena bersyukur. Semakin bersyukur, makin besar rezekinya insya Allah. Kemudian yang ketiga, pintu rezeki karena berusaha. Makin giat berusaha, makin besar juga rezekinya insya Allah. Yang keempat, pintu rezeki karena kita punya anak, punya keluarga. Ya. Dan yang selanjutnya, pintu rezeki karena kita rajin sedekah. Selanjutnya lagi, pintu rezeki karena menikah. Seterusnya, pintu rezeki karena banyak istighfar. Dan yang terakhir, ini masih banyak, tapi pada kesempatan ini kita bahas ini aja dulu ya. Pintu rezeki karena bertakwa. Gitu. Semoga kita dapat semuanya. Karena kita hidup, kita dapat rezeki. Karena kita bersyukur, nambah rezeki kita. Kemudian kita juga usaha, ditambah lagi usaha rezeki kita. Kemudian kita punya anak. Nah, menikah dulu ya, menikah. Menikah, dapat rezeki. Kemudian punya anak, nambah lagi rezekinya. Nah, kemudian kita rajin sedekah, nambah lagi rezekinya. Kemudian banyak-banyak istighfar, nambah lagi rezekinya dan kita bertakwa. Semoga 8 pintu rezeki tadi bisa kita dapat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah lapangkan rezeki-rezeki kita, rezeki yang halal, barokah, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.